Right, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, in this occasion, I'd like to give an explanation about our second meeting material. It's talking about the word classes generally. Ya, jadi materi kita untuk meeting ini terkait dengan word classes atau klasifikasi kata, namun ini masih terkait secara umum ya. Karena di next meeting kita akan membahas terkait dengan itu. So, before we go to the content, about the content word and then a function word, the things that you need to know that in part of speech, there are 8 classes or there are 8 types of the part of speech ya. Jadi ada 8 jenis daripada part of speech itu atau kelas kata itu ya. Yang pertama ada noun, kemudian pronoun, verb, adjective and adverb, and then there is a preposition, and then there is a conjunction, and then the other one is the interjection. Okay, we will talk about it one by one, but it's only the simple way, or it's only a simple explanation about it. We go first with noun. What is actually noun, or the common say, or the common things that you always listen is kata benda. So what is noun? The simple definition about a noun is a things or nouns. They are basic building blocks of the sentences. Jadi kata benda itu ada merepresentasikan sebuah benda atau bisa kita bilang bahwa kata benda itu sebenarnya dia yang mengkonstruk atau basic building block daripada sebuah kalimat. These things can represent a person or animals or place or idea or emotion. For example, like as you can think like dog, and then Sam, love, pond, nama tempat, kemudian emotion, spaceship, mereka semua adalah kata benda. Jadi apa yang dimaksud dengan kata benda adalah kata-kata yang merepresentasikan orang, Kemudian jadi orang itu juga kata benda walaupun nanti kalau misalkan dia ke pronoun dia menjadi kata ganti orang. Namun kalau misalkan dia merupakan nama, misalkan contohnya adalah selfie, itu adalah kata benda. Namun kalau dia sudah menjadi she, dia sudah menjadi pronoun karena dia sudah diganti atau kata ganti orang, makanya dia pronoun. Kemudian animals, hewan, kemudian tempat, seperti Chicago, Sorong, Aimas, itu semuanya adalah tempat. Kemudian idea, ide, emosi, walaupun itu merupakan kata benda yang tidak terlihat. Jadi intinya kalau untuk simpelnya kata benda itu sebenarnya apa adalah sesuatu yang kalian bisa sentuh, lihat dan rasakan gitu. Jadi sesuatu, it's something. Itu terkait dengan kata benda. Kemudian the second part of speech is pronoun. What is pronoun? Atau sering disebut dengan kata ganti. A pronoun is a word used in place of a noun or another pronoun. Jadi kata pronoun itu adalah kata ganti yang digunakan atau kata yang digunakan untuk mengganti, mengganti posisi dari sebuah kata benda atau other pronoun. The word that a pronoun stands for, it's called antecedent, and then it may be found in the same sentence or in an earlier sentence. For example, contohnya Hans ini nama orang. Hans is doing his homework and projects in mathematics. He is an engineering student. Jadi yang mana di sini yang menjadi pronounnya, yaitu his dengan he. He di sini mengganti daripada Hans. Hans ini adalah nama orangnya. Jadi he yang dimaksud dengan pronoun di sini adalah he-nya. Karena pronoun itu terbagi-bagi, ada namanya possessive pronoun, ada namanya subject pronoun, object pronoun, kemudian ada
reflexive pronoun dan sebagainya. Ya, jadi yang mana yang di sini menjadi antecedentnya adalah nama orangnya, sedangkan yang pronounnya adalah his dengan he-nya. Itu terkait dengan pronoun. Kemudian untuk verb, ini yang selalu kalian bilang kata kerja ya, kata kerja. A verb ya di sini berdasarkan definisinya is the word that doesn't only express action but a condition and state of being likewise. Jadi sebuah kata yang tidak hanya mengekspresikan sebuah tindakan tapi juga kondisi atau keberadaan, nah gitu ya. Jadi pada dasarnya kata kerja itu kalau misalkan dia dikategorikan, dia terbagi menjadi action and the linking verb. Action verb itu yang mana? Yaitu kata kerja, ya, kata kerja yang mengekspresikan kegiatan atau aksi atau tindakan yang dapat bersifat physical atau mental. Sedangkan kalau dia linking verbs, dia hanya mengconnect subjek dengan another word dalam sebuah kalimat. Jadi it can connect a noun or pronoun or adjective dan sebagainya. Atau biasa juga kita sebut dengan auxiliary verb ya. Jadi linking verb ini merupakan auxiliary verb. Jadi seperti kata is, are, was, were, have, has, itu semuanya atau biasa kalian sebut dengan to be, itu adalah verb juga, tapi dia merupakan linking verb atau auxiliary verb. Jadi untuk verb ini adalah kata kerja yang membutuhkan, bisa saja dia membutuhkan aksi, bisa juga tidak. Contohnya kalau yang membutuhkan aksi kan seperti speak, ya, berbicara. Kemudian kalau yang tidak membutuhkan aksi, seperti think. Kalau orang berpikir kan dia tidak memberikan gerakan, gitu ya. Jadi dia hanya memberikan, menyatakan conditionnya, ya, walaupun itu sebenarnya adalah kata kerja. And then adjective and adverb, ya, adjective atau kalau sering kalian sebut dengan kata sifat, ya, kenapa di sini disatukan pembahasannya? Karena keduanya memiliki hubungan. Adjective and adverb are both part of speech which are similar in one way, ya, they are modifiers basically. Jadi adjective dengan adverb itu pada dasarnya merupakan hampir sama, ya, karena adverb itu dia dimodify atau dia terbentuk daripada adjective. Ya, adjective atau kata sifat di sini pengertiannya an adjective is a modifier or describing a noun or pronoun. Ya. Jadi adjective itu atau kata sifat dia itu sifatnya mendeskripsikan. Apa yang dideskripsikan di sini bisa saja pronounnya atau orangnya atau benda, ya, atau tempat dan sebagainya. Kemudian sedangkan adverb, ya, while an adverb is a word or set of word that modifies verbs, adjective, or other adverbs. Ya, jadi adverb itu atau kata kerja keterangan itu dia hanya memberikan keterangan. Sedangkan kalau misalkan adjective itu dia menggambarkan sesuatu yang terjadi pada nounnya itu. Namun dua-duanya dia bersifat modifiers atau memberikan keterangan penggambaran, ya, yang satu, kemudian yang satu memberikan keterangan caranya, ya, biasa disebut dengan adverb of manner. Di sini contohnya ya yang menjadi adjective adalah that is an adorable puppy. Yang menjadi adjektifnya di sini adalah adorable. Dia memberikan deskripsi, ya, atau mendeskripsikan papinya. Kemudian yang kedua, she likes horror film. Here horror di sini adalah adjektifnya di mana dia mendeskripsikan filmnya gitu. Jadi intinya kalau ada kata yang posisinya itu sebelum kata benda, maka dia bisa saja merupakan adjektif karena dia mendeskripsikan kata bendanya itu sendiri. Kemudian on the other hand, ya, adverb juga, ya, atau adjective juga bisa dirubah menjadi adverb atau kata keterangan. Nah, di sini apa sebenarnya gunanya daripada adverb ini? Dia memberikan penjelasan terkait bagaimana sesuatu itu terjadi, kapan, ya, di mana dan kenapa. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi yang
bold ini yang biasanya berakhiran dengan ly itu merupakan pembentukan daripada adjektif ditambahkan ly dia menjadi adverb. Contohnya ini slowly ya. Jadi kata dasarnya adalah slow ditambahkan ly dia menjadi slowly ya. Contohnya he speaks slowly. Nah, dia di sini memberitahu bagaimana cara orang itu berbicara. Makanya dia merupakan adverb. Jadi di adverb itu perbedaan dengan adjektifnya adalah yang satu memberikan caranya ya, kemudian caranya kapannya dan bagaimana, kemudian satu memberikan deskripsi. Kemudian adverb juga walaupun dia tidak berakhiran dengan ly, ini kan kalau misalkan dia berakhiran dengan ly, maka dia merupakan adverb of manner, di mana dia memberikan cara memberikan sesuatu yang berketerangan. Kemudian kalau misalkan dia adverb ya adverb yang lain, jenis adverb yang lain di mana tells how slowly, ini seperti very. Jadi very juga itu merupakan adverb. Kemudian memberitahukan kapan, ini merupakan adverb of time. Kemudian adverb of place, outside ya, tempat. Kemudian to what extent, ini strenuously. Ini hampir sama dengan slowly dan strenuously. Itu terkait dengan adverb. Kemudian about the preposition, ini hampir sama dengan adverb, namun preposition itu dia tidak berbentuk seperti kata utuh begitu. Dia tidak bisa, preposition itu dia tidak bisa diartikan utuh begitu. Dia membutuhkan sesuatu atau kata benda di sampingnya untuk bisa berarti gitu. Jadi a preposition here the explanation say that it's a word used to link noun, pronouns, or phrases to other words within a sentence. Jadi preposition itu digunakan untuk mengconnect ya, atau melink noun, pronoun, atau frase di dalam antar kata ya, di dalam sebuah kalimat. They act to connect the people or object or time or location ya, atau bisa juga ya, jadi jenis daripada preposition ini merupakan short words. Jadi berbeda dengan adverb tadi, kalau misalkan preposition ini dia bentuknya hanya short words atau kata pendek. Contohnya kayak in ya. Jadi yang di bold ini merupakan prepositionnya in, on, at, up, ya, onto, ya, down, through, across, itu semuanya adalah preposition. Dia memberikan keterangan terhadap keterangan tempat ya, keterangan tempat juga bisa, keterangan waktu juga bisa. And then about the conjunction ya, conjunction ini merupakan kata penghubung ya, seperti kayak and, but, because, kemudian whereas, however, itu semuanya adalah conjunction. Ada banyak tipe daripada conjunction itu. We have another meeting to discuss about it. And then about interjection, it's seperti yang saya bilang, seperti kayak bah, and then bless you, wow ya, cheers, congrats, itu semuanya adalah interjection. Dia merupakan part of speech yang mendemonstrate the emotion or feeling of the author gitu. Okay guys, I think that's all my explanation. Thank you very much. Hopefully you can understand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.